ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwati fiddin azakumullah. Kita lanjutkan di sesi yang kedua pembahasan terkait tentang masalah adab dan akhlak di dalam Islam dengan buku panduan kita Kitabul Jami' yang terdapat dalam Kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas hadis yang ke nomor 1323. Masih tersisa beberapa faedah yang dibawakan oleh pensyarah. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lilladzi yuhaddisu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu summa wailun lahu akhrajahu salasah wa isnaduhu qawiyyun. Artinya dari sahabat Bahz ibni Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, berkata Rasulullah SAW bersabda, celaka bagi orang yang berbicara dan dia berdusta, agar supaya suatu kaum tertawa dengan pembicaraannya, maka celaka baginya, kemudian celaka baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh As-Salasah, yaitu Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang qawi. Taib. Ini hadisnya hadis yang hasan, bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah. Hujjah terkait tentang masalah apa? Larangan apa? Guyonan yang mengandung kedustaan. Ya, larangan yang mengandung kedustaan. Kemarin kita sudah sampaikan hukum asal bercanda itu apa? Hukum asal bercanda itu apa? Mubah. Menjadi terlarang kalau kemarin kita sebutkan 4 kondisi ya. 1, berlebih-lebihan. 2, mengandung kedustaan. 3, apa? Menakut-nakuti. 4, merendahkan manusia. Setidaknya ada 4 kondisi bercanda itu menjadi haram. 1, kalau berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di sini maksudnya menjadi kebiasaan. Setiap ketemu orang mesti bercanda, setiap ketemu orang selalu bercanda. Mengakibatkan apa? Manusia tidak percaya, manusia akan selalu meremehkan orang itu walaupun dia serius. Karena terkenalnya selalu bercanda. Ketika dia berbicara tentang masalah yang serius, jelas manusia akan meremehkan karena dia terkenalnya selalu bercanda. Kemudian tidak mengandung kedustaan sebagaimana dalam hadis ini, tidak menakut-nakuti dan tidak ada unsur merendahkan ataupun meremehkan ataupun menghina manusia. Terkadang manusia itu kalau bercanda di dalamnya ada unsur merendahkan, ada unsur menertawakan, ada unsur menghina orang lain, sehingga orang yang belum tahu menjadi tahu, semuanya tertawa. Ya, nah ini adalah candaan yang hukumnya haram. Ini setidaknya ada 4 kondisi ini yang dilarang dalam Islam, ya, dalam hal candaan. Taib, ikhwati fiddin azakumullah. Terakhir kita sampaikan dalil-dalil terkait tentang masalah dusta.
Di dalam Islam, dusta dengan dalih apapun, hukum asalnya adalah terlarang. Walaupun itu tujuannya ingin menyenangkan orang lain. Dia berdusta supaya orang lain tertawa. Dia berdusta agar orang lain itu hilang kepenatannya. Dengan kedustaan, dengan kebohongan, ini hukumnya haram. Dan haramnya dusta itu banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Yang terakhir kita sampaikan terkait tentang masalah sifat orang-orang munafik dan juga ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbiasa berdusta dalam ucapan. Kita ulangi hadisnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar." Sesungguhnya kedustaan itu akan menghantarkan kepada perbuatan dosa. Dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan menghantarkan kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang itu manakala dia berdusta dan terbiasa dengan kedustaan sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Distempel sama Allah, dicap sama Allah, orang itu adalah kadzab, pendusta. Kadzab dengan kadzib itu beda. Kalau kadzib dusta, dia berdusta itu kadzib. Kalau dia pendusta, kadzab. Dengan sigat mubalaghah, kadzab, mengikuti wazan fa'al, ya, fa'al. Jahilun, juhal, ya, ini. Ini. Maka ini adalah suatu stempel atau cap dari Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan, yang menghinakan. Dan orang kalau sudah dicap sama Allah kadzab, maka sudah dipastikan, ya, akan kesengsaraan kondisi dirinya di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Kemudian faedah yang ketiga, kata beliau pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan, qala an-Nawawi, berkata al-Imam an-Nawawi, i'lam anal kadhiba wa in kana asluhu muharraman fayajuzu fi ba'dil ahwal. Ketahuilah, sesungguhnya kedustaan walaupun asal hukumnya adalah diharamkan, akan tetapi pada beberapa kondisi hukumnya dibolehkan. Hukumnya dibolehkan pada beberapa kondisi yang nanti akan kita sebutkan. Kullu maqsudin mahmudin yumkinu tahsiluhu bi ghairil kadhibi yuhramul kadhibu fihi. Setiap tujuan yang baik yang bisa didapat tanpa kedustaan, maka berbuat dusta padanya atau berbuat dusta saat itu hukumnya diharamkan. Setiap niat yang baik yang bisa didapatkan, yang bisa diwujudkan tanpa kedustaan, maka berbuat dusta pada saat itu hukumnya diharamkan. Wa illam yumkin tahsilu illa bil kadzib jazal kadzibu. Apabila tidak memungkinkan untuk didapatkan sesuatu yang baik itu kecuali dengan dusta, maka boleh berdusta saat itu. Contohnya adalah saat mendamaikan dua orang yang bertikai. Dua orang yang bertikai, maka yang kita inginkan adalah akur lagi. Dua orang ini bisa bersahabat lagi. Kita akan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, yang sedang bertikai. Ini orang sudah 1 tahun enggak
tegur sapa, saya akan berusaha mendamaikan. Maka tidak akan terwujud perdamaian kecuali dengan dusta, maka saat itu boleh berdusta. Maka si C ini berusaha mendamaikan antara A dan B, mengatakan kepada si A, ya si A, aku tadi bertemu si B, dia mengucapkan salam kepadamu, dia memujimu, dia menyebut-nyebut kebaikanmu. Demikian juga ketika bertemu dengan si B, dia mengatakan, wahai si B, saya tadi bertemu si A, dia mengucapkan salam kepadamu, dia menanyakan kabarmu, dia menyebutkan kebaikan-kebaikanmu. Padahal si C ini nggak pernah bertemu. Istilahnya karangannya dewi. Ya. Tujuannya apa? Untuk mendamaikan. Kalau perdamaian itu tidak bisa terwujud kecuali harus dusta, maka boleh dusta. Kalau terus terang, wahai si A, tadi saya ketemu si B. Si B tadi loh jelek-jelekan kamu. Gimana kira-kira? Perdamaiannya terwujud enggak? Saya panas. Ya. Semakin panas. Iya toh, oh titenen kan gitu ya mesti. Wah, semakin panas kondisinya. Demikian juga ketika bertemu dengan si B menyampaikan tadi saya ketemu si A, dia jelek-jelekan kamu, dia selalu ya benci sama kamu. Sudah, perdamaian nggak akan bisa terwujud. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, summa in kana tahsilu dzalikal maqsudu mubahan kana al-kadzibu mubahan. Kalau yang diinginkan itu perkara yang mubah dan tidak bisa terwujud perkara yang mubah itu kecuali dengan dusta, maka boleh hukumnya mubah untuk berdusta. Contohnya apa? Suami istri untuk menjalin keharmonisan rumah tangganya, ya, menjalin keharmonisan rumah tangga, kalau memang itu dengan berdusta itu akan terjalin keharmonisan yang lebih besar, cinta kasih semakin besar, maka ini diperbolehkan. Sering saya sampaikan ya tentang masalah ini, terkait tentang membahas sifat-sifat orang munafik. Ya. Kita ketahui bersama wahai para suami ya, istri kita kan yang masak, ya kan, yang nyuci, sing nyiapkan ini dan itu kan seperti itu. Yang bersihkan rumah, wes pokoknya urusan rumah biasanya istri, gitu ya. Ya maka hargailah. Kalau seandainya ya nyucinya piring, nyucinya baju kurang resik, ya jadi apa? Dipaido. Jangan dipaido. Kalau dipaido, tahu ya dipaido ya? Apa bahasa Indonesia dipaido itu apa? Hah? Dicela ya? Masa dicela? Dikritik gitu ya? Ya segitulah pokoknya, dipaido, sing basa enake dipaido. Iki ketoke dikumbah tapi kok diambune kok lha kan dipaido kan gitu. Nah, itu. Kira-kira gimana istri mendengar kayak gitu? Wes ora sah nyuci neh, ya cucinan dhewe. Kan gitu, wes mutung akhirnya kan gitu. Ya. Makane to tambah ana dingin laundry. Wis kon nyuci dipaido kan. Akhirnya apa? Ya jadi perang dunia dalam keluarga. Ya. Ya kalau kita mendapatkan baju kita masih ada kotor ataupun kurang bersih, ya jangan dipaido lah. Masya Allah baju ini sangat bersih sekali. Walaupun pada hakikatnya masih kotor kan gitu. Ini. Walaupun pada hakikatnya ya apa? Bagian leher ini masih kotor. Ini masya Allah ini bersih sekali nih. Masya Zakillah khairan, masya Allah ya. Walaupun batin kita, wah ini, ya. Nah, ini. Maka kalau kita namanya istri itu kalau dipuji kan seneng nggih. Dipuji suami itu senang sekali. Apalagi disertai dengan tambahan, ya, tambahan apa? Tambahan pemasukan, ya, bulanan. Ya, waduh, senang sekali itu, luar biasa. Istri itu kalau
dipuji itu Masya Allah, luar biasa. Coba aja nanti pulang-pulang ya puji istri. Apapun yang antum inginkan nanti langsung siap dan kan gitu ya. Luar biasa. Demikian juga ketika istri kita masak, ya kita hargailah masakan-masakan istri, perbuatan istri. Jangan sampai dipaidu. Walaupun sebenarnya masakannya kurang pas, kurang manis, kurang asin, ya, hambar, anyep. Ya tetap kita harus menghargai, ya, menghargai. Alhamdulillah paling enak sedunia, ya, ini dan sejenisnya. Maka ini sangat dianjurkan, ya, untuk menjalin keharmonisan rumah tangga. Jangan terus terang, ya, iki wanyep iki apa air keran lagi. Subhanallah. Ya tuh. Ini wis gak sah masak pisan wis. Nah, ning gone warung sebelah wis komplit. Ya, menakne aku ora masak, ya, malah tambah geger engko. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, wa in kana wajiban. Kalau dalam permasalahan yang wajib dan tidak bisa didapat kewajiban itu kecuali dengan dusta, maka dusta itu hukumnya wajib. Contohnya dalam hal perang. Ketika perang itu wajib dusta. Menghadapi musuh wajib dusta. Enggak boleh jujur. Ya. Nah, ini jujur malah wah, khianat namanya itu. Ya, kita memberitahukan kondisi kaum muslimin, memberitahukan kondisi pasukan kaum muslimin itu namanya khianat. Maka saat perang itu wajib dusta, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, al-harbu khida'. Peperangan itu penuh tipu muslihat. Ya, penuh dengan tipu muslihat. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang ketika beliau maju ke medan perang itu, wah, menunjukkan kayak kesombongan gitu. Ya, membusungkan dada, mengayun-ayunkan pedang. Nabi SAW melihat perbuatan sahabat mengatakan, kalau di luar peperangan perbuatan si fulan sangat tercela, sangat dimurkai sama Allah. Karena ini dalam kondisi perang dituntut untuk itu. Ya, untuk menampakkan kekuatan kaum muslimin. Ini. Jadi kondisi perang ketika kita menampakkan kekuatan, kita ya tegap, kita mengayun-ayunkan pedang, kita membusungkan dada di hadapan musuh, itu diperbolehkan. Tapi ketika di luar peperangan hal itu dicela, karena itu sikap kesombongan. Ini. Maka daripada itulah ya di sini ya. 3 perkara inilah yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam Nawawi mengatakan, faida ikhtafa muslimun min zalimin yuridu qatlahu aw akhadha malahu wa su'ila insanun anhu wajaba al-kadhibu bi ikhwaihi. Maka apabila seorang muslim bersembunyi dari orang yang zalim, yang ingin membunuhnya atau ingin mengambil hartanya, maka apabila seseorang ditanya tentang si fulan itu, wajib baginya untuk berdusta dengan menyembunyikan si fulan tersebut, walaupun sebenarnya dia tahu. Maksudnya begini, kalau seandainya kita punya teman, tiba-tiba datang ke rumah kita, ya akhi, tadi saya ketemu di jalan, ya, perampok, ya, perampok, saya mau dirampok nih. Saya tadi dikejar-kejar sama orang jahat. Jumlahnya 2 orang, besar-besar, bawa sajam, senjata tajam. Ya, saya lari. Alhamdulillah, saya ingat di sini ada rumah antum, saya mampir sini. Tolong nanti kalau ada 2 orang yang bertemu dengan antum, katakan nggak tahu, saya tak sembunyi ke rumah antum. Maka kita
Manakala ditanya sama orang-orang itu tentang keberadaan teman kita, maka kita wajib dusta. Dalam rangka apa? Menyelamatkan saudara kita dari bahaya dua orang pembegal ataupun penjahat atau perampok itu. Ini. Maka ini hukumnya wajib untuk dusta. Kenapa? Karena perkara keselamatan nyawa, perkara keselamatan harta benda itu maslahat yang lebih besar. Maka tidak akan terwujud keselamatan jiwa, keselamatan harta kecuali dengan dusta, maka dusta saat itu hukumnya wajib. Kemudian beliau menyebutkan wa misluhu, contoh yang lain. Al-wadi'atu bisa melakukan dengan tauriyah. Tauriyah itu maknanya adalah dusta tapi tidak secara langsung. Dusta yang ghairu sharih. Dusta yang ghairu sharih. Maknanya adalah an yaksida bi ibaratihi maqsudan sahihan laisa huwa kadiban binisbati ilaih. Wa in kana kadiban fi dhahiril lafadz wa binisbati ila ma yafhamuhu al-mukhatab. Tauriyah itu adalah suatu ungkapan yang kita niatkan benar. Ungkapan, kalimat yang kita niatkan itu benar dan itu tidak dusta pada diri kita. Walaupun secara tekstual zahir ucapan tersebut itu dusta pada sisi orang yang diajak bicara. Ini. Jadi tauriyah itu suatu ibarah, suatu ungkapan yang niatnya benar bagi yang mengucapkan, tapi secara lahiriahnya ungkapan itu sebenarnya dusta bagi apa? Yang diajak bicara. Contoh ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diajak untuk berbuat syirik. Apa jawabannya beliau? Apakah jujur? Moh syirik itu? Itu? Enggak. Nabi Ibrahim melakukan tauriyah. Kenapa kok beliau melakukan tauriyah? Karena beliau satu-satunya yang beriman kepada Allah saat itu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya beliau yang beriman pada Allah. Ketika diajak untuk berbuat syirik, beliau terpaksa melakukan tauriyah. Beliau mengucapkan satu ungkapan yang sebenarnya itu niatnya baik dan tidak dusta bagi beliau. Tapi kalau dinisbatkan kepada orang yang diajak bicara, itu adalah suatu kedustaan. Beliau mengatakan ini apa? Ini apa ya, kawan? Ucapannya Nabi Ibrahim. Apa? Ucapan apa? Ucapannya apa? Enggak tahu. Ini sakim. Saya sakit. Beliau ketika diajak oleh kaumnya di saat beliau berada di Irak, Babilonia, yang dikuasai oleh Raja Namrud, mereka mempunyai hari-hari khusus untuk beribadah kepada berhala mereka. Diajaklah Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan ini sakim. Saya sakit. Ungkapan saya sakit itu adalah tauriyah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bagi Nabi Ibrahim itu tidak dusta. Ya, bagi diri Nabi Ibrahim itu tidak dusta. Niat Nabi Ibrahim tidak dusta. Dengan ungkapan sakit itu dia tidak ingin dusta. Tapi kalau dinisbatkan kepada orang yang diajak bicara, itu sebenarnya dusta. Saya sakit. Maksudnya apa? Ya, saya pasti sakit. Namanya manusia kan nggak bisa sehat terus. Pasti suatu saat sakit. Gitu. Itulah namanya tauriyah.
Ya, namanya tauriyah. Ya, sebagaimana antum mengatakan kalau ada undangan, pangapunten ditilar mawon kalau repot. Ya. Repot kan tauriyah itu. Repot itu kan umum. Tidur ya repot, makan repot, sama anak ya repot, kan gitu. Pangapunten ditilar mawon kula medal. Keluar, ya memang keluar bening di kan penting medal kan gitu. Ya, entah jalan-jalan sama anaknya, ayo, jak metu yuk. Ya, yang sebenarnya nggak ada agenda keluar ya terpaksa ayo metu. Yang penting kan keluar, entah keluar kemana, ya pokoknya keluar. Nah ini, itu namanya tauriyah, ya, tauriyah, yaitu dusta yang ghairu sharih, yang tidak tegas. Ini, yang tidak tegas. Dan tauriyah itu hukumnya diperbolehkan kalau kondisi-kondisi yang memang mengharuskan untuk kita bersikap tauriyah. Taib, dalilnya apa? Dari ketiga kondisi yang kita sebutkan tadi, yaitu apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Kulsum. Ummu Kulsum itu siapa? Ummu Kulsum itu siapa ya ikhwan? Istrinya Nabi, ponakannya Nabi, sepupunya Nabi. Pilih anaknya Nabi. Enggak ada pilihannya Ustaz. Ummu Kulsum adalah putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa putrinya Nabi? Berapa putrinya Nabi ya ikhwan? 4, 3, 5, 4. Siapa aja? Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. Putranya Nabi ada berapa? Putranya Nabi ada berapa? 3. 3 apa 2? Yang yakin? 3. 1. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Ini harus hafal ya. Putra-putrinya Nabi semuanya ada 7. Yang bukan dari Ibunda Khadijah siapa? Ibrahim. Dari siapa? Dari istri yang bernama Maria. Berasal dari Maria itu berasal dari mana? Ponorogo. Dari mana? Maria. Madinah? Mekah? Palestina? Kipti. Kipti itu mana? Mesir, ya. Maria Al-Kiptiyah, ya. Dari Mesir. Orang Mesir asli itu. Sukunya Fir'aun. Ya. Sukunya Fir'aun itu suku Kipti. Ya. Suku Kipti itu wanitanya cantik-cantik, ya, cantik-cantik. Ini hadiah, ya. Maria ini adalah hadiah yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, dari Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha, annaha sami'at Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqula khairan. Bukan termasuk pendusta. Bukan termasuk pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia. Dia menyampaikan hal-hal yang baik atau dia mengatakan perkara-perkara yang baik. Jadi ketika dia mendamaikan manusia, dia yang diucapkan hanya kebaikan di antara manusia itu. Kepada si A, dia menyampaikan yang baik tentang si B. Kepada si B, dia mengatakan yang baik tentang si A. Ini, perkataannya selalu baik. Padahal khilaful waqi'. Ya, kenyataannya tidak seperti itu.
tapi dia selalu menyampaikan yang baik agar supaya masalah itu selesai. Ya, segera clear, segera adem, segera ayem kabeh, bisa nyaman bekerja kembali dengan guyub rukun. Ini Nabi mengatakan bukan pendusta, orang yang berdusta dalam rangka mendamaikan manusia. Wa riwayatu Muslimin anha, pada riwayat Imam Muslim juga dari Ummu Kulsum, qalat, beliau mengatakan, lam asma'hu yurakhisu fil kadhibi illa fi salasin. Beliau mengatakan, aku tidak mendengar suatu perkara yang diperbolehkan atau yang diberi rukhsah dalam kedustaan kecuali dalam 3 perkara. Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diberikan rukhsah untuk berdusta, maksudnya gitu. Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang diberi rukhsah keringanan untuk berdusta kecuali dalam 3 perkara atau 3 kondisi. Yang pertama fil harbi, saat peperangan. Wa islahi bainan nas, mendamaikan di antara manusia. Mendamaikan di antara manusia itu termasuk sedekah. Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang lain menyebutkan ta'dilu bainas naini sedekah. Engkau mendamaikan 2 saudaramu yang berselisih adalah sedekah. Ya. Sehingga diperbolehkan pada saat itu untuk berdusta. Wa hadisi rajuli imra'atahu, dan pembicaraan seorang suami kepada istrinya, wa hadisil mar'ati zaujaha, dan pembicaraan seorang istri kepada suaminya. Ini. Ketika seorang wanita dapat jodoh pria yang mungkin tidak sesuai dengan angan-angannya, biasanya kan saat ini kan grade-nya kan tinggi-tinggi, ya kan? Harus mumtaz gitu ya. Nilainya 9 atau 9,5. Masya Allah, grade itu tinggi. Ketika Allah takdirkan, lama kok datang yang grade-nya tinggi. Yang datang grade-nya hanya jayyid, enggak mumtaz. Ya, jayyid, enggak jayyidan ya, jayyid. Jayyid itu nilainya adalah 6, itu jayyid. Ya. Ketika datang dan ternyata itu adalah jodohnya, ya, sampaikan kepada suaminya, Masya Allah, Mas, ya, jenengan tuh laki-laki yang paling ganteng sekali. Gitu ya. Ya. Walaupun mungkin kalau pandangan orang lain ya mungkin ya namanya grade-nya jayyid itu kan ya semuanya pas-pasan kan gitu. Nah, jangan terus terang, Mas, ireng mau puasa mana Mas? Waduh, bahaya ini. Ya, nah, ini terlalu jujur nih, terlalu lugu ini. Ya, dalam rumah tangga ya harus ada apa ya, harus ada siasat-siasat supaya apa? Ya, saling mencintai, saling harmonis kan gitu, ya. Nah, ini jangan terlalu jujur. Nanti kalau jujur malah menyinggung perasaan, ya. Ini. Maka daripada itulah ini butuh fikih, butuh pembelajaran, ya, supaya ya kita itu bisa melakukan sesuatu yang tepat. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kafaratu man iktabtahu
an tastaghfira lahu. Rawahu Al-Haris Ibnu Abi Usamah bi isnadin dha'ifin. Dari Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kafarah bagi orang yang engkau gibahi berupa engkau memintakan ampun buat dirinya. Kafarah bagi orang yang engkau telah gibahi adalah engkau mintakan ampun buat dirinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah, akan tetapi dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah. Walaupun sanad lemah, ya, akan tetapi para ulama, ya, memberikan arahan terkait tentang masalah kafarah ghibah itu adalah sebagaimana yang tertera dalam, diantaranya tertera dalam hadis ini. Walaupun secara riwayat adalah ada kelemahan, tapi secara tekstual, secara maknanya itu para ulama mengambil faedah dari hadis ini terkait dengan masalah tata cara taubatnya orang yang ghibah. Salah satunya adalah memohonkan ampun buat orang yang digibahi. Kemudian menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan orang yang digibahi. Ya, jangan terus terang. Ya fulan, minta maaf, kemarin saya telah gibahi antum. Aduh. Kira-kira gimana? Jadi clear atau jadi malah musuh? Jadi malah musuh. Ya. Maka jangan terus terang, cuma kita secara umum, ya akhi, saya minta maaf atas semua kesalahan saya pada antum secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ya, kesalahan apapun, ya. Kemudian kita mintakan ampunan buat dirinya, kita puji kebaikan-kebaikannya, dan kita doakan kebaikan bagi dirinya. Ya, nanti akan kita jelaskan, ya, keterangan dari pensyarah terkait tentang masalah hadis ini pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kekuatan istiqomah untuk selalu melakukan kebaikan dan ketaatan, dan semoga amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.